So karena papa sama mama sangat mengandalkan aku dari kecil, aku jadi ngerasa setiap saat itu aku harus jadi orang yang lebih dewasa dari seharusnya. Kadang rasanya sepi banget dan gak enak, tapi karena aku sayang banget sama papa sama mama sama Raja juga, dan aku bersyukur aku bisa jadi anak yang kayak sekarang, jadi aku tetap lakuin aja gitu, kayak ngedengerin kalian atau mencari solusi untuk masalah yang kita hadapi. Kadang ada momen dimana aku gak mau ngalah, ngomong kayak untuk jadi Prilly yang hari ini itu gak semudah apa yang terlihat. Ya, papa selalu bilang kayak aku tuh anak yang paling beruntung. Tangis Prilly Latukonsina pecah, titip pesan tulus untuk sang mantan Maxime Boutir, kamu bahagia, itu sudah cukup untuk aku. Hari itu mungkin menjadi salah satu hari paling emosional dalam hidup Prilly Latukonsina. Saat dunia merayakan pernikahan megah Luna Maya dan Maxime Boutir, ada satu hati yang diam-diam bergetar. Bukan karena iri, bukan karena marah, tapi karena cinta yang pernah tumbuh di hatinya kini telah menemukan rumah baru. Aku ikut bahagia, sungguh, ucap Prilly dengan mata berkaca-kaca dalam wawancara eksklusif setelah kabar pernikahan mantan kekasihnya ramai diperbincangkan publik. Suaranya tenang, tapi matanya berkata lebih dari itu. Ia mencoba tersenyum, senyum yang hangat, meski menyimpan luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Maxime pernah jadi bagian besar dari hidupku. Dia pernah aku doakan, aku perjuangkan. Tapi mungkin memang bukan aku yang ditakdirkan menemaninya sampai akhir, lanjut Prilly lirih. Ia berhenti sejenak, menatap kosong ke arah lantai, seolah sedang menyusun kekuatan untuk kalimat berikutnya. Dulu, kami pernah punya mimpi. Kami saling percaya, tapi restu gak selalu berpihak pada cinta yang tulus. Dan itu sakit, tapi aku gak menyesal, gak pernah. Kisah cinta Prilly dan Maxime memang tak asing di mata publik. Mereka menjalin hubungan dengan penuh kasih sayang dan tampak begitu serasi. Namun, di balik senyum di depan kamera, ada kenyataan pahit yang tak banyak diketahui orang. Maxime tak diterima oleh keluarga Prilly. Alasannya, usia, latar belakang, dan standar yang terlalu tinggi. Dulu aku terlalu muda, kata Maxime dalam podcast Denny Sumargo sebelum ia menikah. Bibit, bebet, bobot. Kadang orang menilai dari yang terlihat, bukan dari yang dirasakan. Luna Maya pun menimpali dengan jujur, gue juga pernah ditolak keluarga pacar. Jadi tahu rasanya, pengalaman itu menyatukan mereka. Dari dua luka lama, mereka saling menyembuhkan. Mereka saling memahami, dan kini mereka bersatu dalam ikatan suci pernikahan. Tapi di balik kisah bahagia itu, Prilly kembali ke kamarnya malam itu, sendiri. Ia menatap cermin, menghapus riasan di wajahnya, lalu duduk di pojok tempat tidurnya. Tak ada kamera, tak ada lampu sorot. Hanya dirinya sendiri, dengan hati yang berusaha ikhlas. Ia membuka galeri ponsel, terlihat beberapa foto lama, kenangan saat Maxime menemaninya syuting, saat mereka tertawa bersama tanpa beban. Foto yang dulu membuatnya bahagia, kini membuat air matanya jatuh. Aku nggak pernah benci, aku cuma butuh waktu untuk menerima, bisiknya pelan. Di Instagram, netizen mulai membanjiri kolom komentar dengan doa dan simpati. Kamu wanita kuat, Pril. Tuhan pasti siapkan lelaki yang lebih baik dari yang pernah pergi. Kadang restu orang tua justru menyakiti anaknya sendiri tanpa sadar. Yang mencintai dengan tulus belum tentu memiliki. Tapi yang ikhlas, akan selalu menang. Ada pula yang menyindir masa lalu. Siapa suruh dulu nolak, sekarang orang yang ditolak jadi suami Luna Maya. Gara-gara bibit bebet bobot, kamu kehilangan seseorang yang benar-benar sayang. Namun Prilly memilih diam. Ia tidak membalas komentar. Ia tidak membuat drama. Karena menurutnya, cinta yang dewasa bukan tentang memiliki, melainkan tentang merelakan. Beberapa hari kemudian, Prilly menulis sebuah pesan di akun pribadinya. Cinta itu tidak harus memiliki. Kadang, cukup tahu dia bahagia, hatiku pun tenang.
Selamat menempuh hidup baru. Aku pernah bahagia bersamamu, dan aku ikhlas melihatmu bahagia bersama orang lain. Kata-kata itu viral. Banyak yang menangis saat membacanya. Banyak yang merasa itu bukan sekadar tulisan, tapi suara dari hati yang benar-benar tulus mencintai, tanpa dendam, tanpa harap kembali. Dan malam itu, sebelum tidur, Prilly menatap langit-langit kamar, tersenyum tipis, dan berkata dalam hati, "Terima kasih pernah jadi bagian dari cerita hidupku, Maxime. Kini, aku menutup bab itu, dan siap menulis cerita baru." Terkadang, orang yang paling kita cintai, bukan. Luna Maya dapat hadiah rumah mewah dan mobil sport dari Maxime tak lama setelah menikah, momen manis yang bikin netizen ikut terharu. Cinta memang tak selalu harus dibuktikan dengan materi, tapi bagi Maxime Boutir, cinta yang besar layak disampaikan dengan kejutan yang luar biasa. Beberapa hari setelah mengucap janji suci di hadapan Tuhan dan keluarga, Maxime memberikan hadiah yang tak hanya mewah, tetapi juga syarat makna, sebuah rumah impian dan mobil sport futuristik untuk Luna Maya, istri yang begitu ia cintai dan hormati. Kejutan itu disiapkan secara diam-diam oleh Maxime sejak beberapa bulan sebelum pernikahan. Ia bekerja sama dengan desainer interior dan arsitek ternama untuk membangun sebuah hunian yang tidak hanya mewah, tapi juga personal, sesuai karakter Luna, elegan, kuat, namun tetap hangat dan nyaman. Begitu tiba di lokasi, Luna masih belum tahu apa yang menantinya. "Aku pikir kita cuma mau ngopi pagi," ternyata, ujarnya dengan mata berkaca-kaca saat Maxime membuka penutup matanya dan memperlihatkan rumah 3 lantai bergaya arsitektur tropis modern dengan sentuhan klasik Eropa yang halus. Taman depan rumah dipenuhi bunga kesukaan Luna, mawar putih dan lavender. Pintu utama terbuat dari kayu jati solid dengan ukiran halus, memberikan kesan hangat dan timeles. Saat Luna melangkah masuk, ia disambut oleh aroma harum kayu dan interior bernuansa earth tone yang sangat cozy, lengkap dengan galeri kecil berisi foto-foto perjalanan cinta mereka sejak awal bersama. Maxime menggandeng tangan Luna dan mengajaknya keliling rumah. Di ruang tengah, terdapat grand piano klasik yang katanya akan menemani Luna saat butuh ketenangan. Di rooftop, sebuah area terbuka didekorasi sebagai private cinema mini, dengan pemandangan sunset yang menakjubkan. "Ini rumah untuk kita tumbuh tua bersama," bisik Maxime. Namun kejutan belum selesai. Saat turun ke garasi pribadi, Luna terkejut melihat sebuah mobil sport hibrid berwarna putih mutiara dengan atap sunroof terbuka dan desain aerodinamis yang elegan. Di jok kemudi, tergantung kunci berlabel, "For the Queen of My Heart." Luna memeluk Maxime erat, tak kuasa menahan tangis bahagia. "Terima kasih, bukan karena rumah atau mobilnya, tapi karena kamu benar-benar memperlakukan aku seperti orang yang pantas dicintai sepenuhnya," ujar Luna sambil memandang suaminya penuh haru. Potret momen tersebut langsung viral. Foto Luna yang bersandar di mobil barunya dengan senyum lebar